Selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau belajar bagaimana cara melapor SPT masa PP pasal 21 di aplikasi terbaru yaitu di Ibupot 2126. Nah, sebelum itu kan kita sudah belajar bagaimana cara aktivasi, kemudian cara input bukti potong. Jadi setelah kita melakukan proses itu secara keseluruhan, tiba saatnya kita melapor SPT-nya. Nah, sebelum melapor, kita perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi masih sama konsepnya dengan yang sebelumnya. Jadi kita sudah berada di dashboard Ibupot 2126. Langkah selanjutnya kita mengklik SPT masa, kemudian perekaman bukti penyetoran. Kita pilih tahun pajak 2024, masa pajak Januari, cek. Nah, kita tambahkan daftar bukti store. Ini karena kami itu masih menggunakan sistem lama, yaitu menginput kode billing, membuat kode billing masing-masing lalu melakukan pembayaran. Itu boleh tetap dilakukan, tapi di Ibupot 2126 ini juga sudah menyediakan langkah lebih mudah seperti unifikasi juga. Jadi kita tinggal mengklik kode billingnya untuk membuat kode billing, dan kode billing akan otomatis terbentuk. Tapi kekurangannya, kode billing yang terbentuk itu langsung secara keseluruhan, tidak dibedakan bagi pegawai tetap, bagi bukan pegawai, atau yang lainnya. Jikalau jenis setorannya sama, 100 dengan P11, 121 jenis pajaknya. Jadi kalau jenis setoran dan jenis pajaknya sama, otomatis kode billingnya cuma satu. Kalau misalkan yang unifikasi kan ada pembeda 100 dengan 104 untuk jasa. Kalau ini mereka samakan. Jadi karena kami rasa itu kurang rinci, jadi kami membuat kode billing masing-masing untuk penginputan ini. Gitu. Kemudian lanjut, di bagian bawah terdapat daftar ringkasan pembayaran. Kemudian PPh yang dipotong itu berapa, PPh yang disetor berapa, jikalau sudah sama selisihnya 0. Apabila ternyata teman-teman sudah melakukan pembayaran dan nilai selisih masih muncul di sini, tinggal klik perbarui, tidak lama kemudian akan menjadi 0. Lanjutkan ke bagian penyiapan SPT masa PPh pasal 21, kita klik. Lanjut. Nah, sudah terbentuk SPT-nya dengan keterangan statusnya draft. SPT Anda siap dikirim. Kita klik ini, edit atau ubah, untuk melihat apakah data-data SPT-nya itu sudah sesuai dengan yang kita input atau tidak. Tampilannya di paling atas nama, NPWP, email, alamat, tahun atau masa pajak, pembetulan, dan nomor telepon. Kemudian yang kita isi, nah ini ada pegawai tetap, jumlahnya berapa, penghasilan brutonya berapa, pajak yang dipotong itu berapa. Lanjut, di bagian bawah kita ada isi juga bukan pegawai lainnya. Ketika kita sudah selesai mencocokkan dan nilainya sama, oke, kita lanjut ke bagian bawahnya lagi. Nah ya, ini ada kolom kelebihan penyetoran, mungkin karena ada isu-isu atau requestan juga dari teman-teman, karena berdasarkan perhitungan yang terbaru itu ada kemungkinan kelebihan bayar di akhir periode. Tapi perhitungannya menurut penyampaian dari saat melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor KPP, itu menyatakan boleh dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Mungkin kalau setelah kita hitung dan terdapat kelebihan bayar. Tapi untuk ketentuan atau cara lebih rincinya belum ada penjelasan tambahan. Kita lanjut ke bagian bawah. Penandatanganan yang kita sudah input daftar penandatanganan, karena jikalau teman-teman belum menginput daftar penandatanganan tersebut, bukti potong dan pelaporan SPT masa tidak bisa terbuat. Berbeda dengan unifikasi, kalau misalkan teman-teman melakukan pelaporan SPT masa unifikasi kan butuh surat tanda tangan elektronik. Kalau ini tidak, sertifikat elektronik. Kalau ini tidak perlu. Jadi tinggal kita lanjut ke bagian bawah, kita klik simpan. Kalau yang sebelumnya kan perlu kita input kalau untuk unifikasi perlu input sertifikat elektronik dan juga kodenya atau pasnya. Kali ini kita tinggal klik pengurus,
yang kita daftarkan siapa, namanya, kemudian kita klik simpan, dan SPT Anda siap dikirim. Sedang proses posting. Kemudian kita tunggu beberapa saat, kita klik perbarui, dan SPT Anda siap dikirim. Sudah berubah, yang sebelumnya ini sedang proses posting. Kalau ini siap dikirim, kita klik kirim SPT. Nah, muncul seperti berikut kode verifikasi. Di sini kita mengambil kode verifikasi, kita klik di sini. Kode verifikasi berhasil dikirim, mohon cek email Anda. Kita cek emailnya dan kita cocokkan dengan kode yang di bawah ini. Nah, server code-nya. Nanti muncul di sini server code-nya apa? Kita cocokkan mungkin untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada kayak yang dihack atau bagaimana. Kita input kode yang ada di sini. Verifikasi, kita kirim SPT. SPT masa PPh pasal 2126 berhasil dikirim. Nah, sudah selesai. Bedanya kalau misalkan yang sebelumnya itu, ini kita bisa klik BPE di sini. BPE-nya kan masih warna biru. Kalau ini BPE-nya itu modelnya mirip sama unifikasi juga. Seperti ini. Nah, PPP nama jenis pajak PP pasal 21 pasal pajak berhasil dilapor. Terus ada juga ini QR code-nya. Lalu muncul di daftar SPT masa PP pasal 21 masa pajak Januari 2024, pembetulan ke normal sudah selesai. Nah, ini bentuk SPT-nya yang terbentuk, NPWP, nama, alamat, kemudian ada rincian-rincian di bawahnya. Mungkin seperti itu cara untuk melapor SPT masa PP pasal 21 di aplikasi terbaru iBupet 21 dan 26. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan. Terima kasih.